Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita, Ibu akan menjelaskan materi kita tentang anggaran neraca. Ibu harapkan kalian lebih serius lagi. Ini materi kita yang terakhir tentang anggaran neraca. Yang punya buku bisa buka bukunya halaman 128. Buka bukunya halaman 128. Ya. Jadi di anggaran neraca ini, tujuan pembelajaran kita agar dapat memahami sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca, kemudian dapat memahami penyusunan anggaran neraca perusahaan manufaktur. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian pada saat kita membuat anggaran neraca ini, ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu neraca perusahaan periode lalu, kemudian anggaran kas untuk periode anggaran mendatang, kemudian anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang. Itu yang harus kalian ketahui. Nah, di dalam buku itu bisa dilihat di halaman 129, itu merupakan neraca tahun lalu, kemudian adanya anggaran laba rugi di halaman 130, dan anggaran biaya produksi di halaman 130. Kemudian itu terdapat juga beberapa informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca di tahun 2008. Oke, kita mulai ya. Jadi, yang pertama kali kita harus cari apa? Kita harus cari dulu kas dan banknya. Oke. Sekarang sudah diketahui bahwa saldo kas per 1 Januari 2007 adalah 400. 400 itu didapat dari nih. Di anggaran sebelumnya. Anggaran per 1 Januari 2008 itu kasnya itu 400. Kemudian kalian masukkan semua, baik itu penjualan tunai, kemudian penerimaan kas, itu ditotalkan, dapatlah saldo kas yang tersedia itu adalah 280.400. Nampak? 280.400 ditotalkan. Jadi saldo kas sebelumnya ditambah penjualan tunai, ditambah pelunasan piutang oleh debitur 190, ditambah penerbitan saham baru itu 70.000, totalnya 280.400. Nah, tuh. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran kasnya di tahun 2008. Semua pengeluaran kas di tahun 2008. Nih. Semua pengeluaran kas di tahun 2008 dikurangi dengan ini. Jadi dikurangi semuanya. Dapatnya 89.700. Coba cari. 280.400 dikurang 136.000, dikurang 2.200, dikurang 1.000, dikurang 20.000, dikurang 14.000, dikurang 7.500, dikurang 10.000, dapatnya 89.700. Dapat nggak? Totalnya segitu. Dapat, Bu. Oke. Kemudian hasil itu nanti kita masukkan ke neraca nih 89.700 ke neraca 31 Desember 2008 nih 89.700 nih. Nih, Pak kan? Kemudian apa lagi yang kita cari? Piutang dagang yang kita cari. Nih, piutang dagang yang kita cari nih, piutang dagang. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu saldo piutang dagang per 1 Januari 2008. Kita lihat saldo piutang dagang per 1 Januari 2008 itu ada 30.000. Nih saldonya 30.000. Kemudian ditambah penjualan kredit di bulan Oktober, yaitu 180.
180 ini didapat dari penjualan 200.000 dikurangi penjualan tunai tahun 2008. Penjualan tahun 2008 sebesar 200.000. Nih, dilihat di anggaran laba rugi. Penjualannya ada 200.000 dikurangi dengan penjualan tunainya sebesar 20.000, dapatnya 180.000. Kemudian 180.000 ini ditotalkan dengan 30.000. Ini ditotalkan dengan 30.000 ini. Nih. Lihat kan? Dapatlah 210.000. Kemudian dikurangi dengan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan 190.000. Jadi 210.000 tadi dikurang 190.000. 190.000 itu didapat dari sini. Pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000 dari informasi tambahan. Nih, dapat saldo piutang dagangnya adalah 20.000. Kita masukkan di sini. Nih, 20.000. Kemudian kita cari persediaan bahan baku dan persediaan barang jadinya. Persediaan bahan baku itu didapat dari anggaran biaya produksi sebesar 24.000. Nih, 24.000. Kemudian persediaan barang jadi per 31 Desember itu 20.000 itu didapat dari anggaran laba rugi sebesar 20.000. Nih, 20.000. Nih, nampak? 20.000. Nah, kemudian yang kita cari selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Nah, kenapa kita cari perlengkapan kantor? Walaupun sebelumnya tidak ada saldo awal di perlengkapan kantor, tetapi pada saat transaksi itu ada pembelian perlengkapan kantor. Nah, ada pembelian perlengkapan kantor senilai 1.000, makanya perlengkapan kantor harus kita cari. Jadi saldo perlengkapan kantor per 1 Januari itu kan 0 nih, tidak ada di sini. Kemudian ditambah pembelian perlengkapan kantor yaitu 1.000. Nih, pembelian perlengkapan kantor 1.000. Saldo perlengkapannya itu adalah 1.000. Kemudian dikurangi beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor 1.000 ini didapat dari anggaran laba rugi. Nih, beban perlengkapan kantor 1.000. Berarti 1.000 dikurang 1.000 dapatnya 0. Makanya pada saat ini pencatatan untuk 31 Desember 2008 itu tidak dicatat karena hasilnya 0. Kecuali beban perlengkapan kantornya itu adalah 50 gitu kan atau 500. Nah, selisihnya itu dimasukkan ke neraca ini. Nah, oke, karena ini hasilnya 0, maka tidak dicatat di neraca per 31 Desember 2008. Kemudian kita, apa lagi yang harus kita lakukan? Mencari sewa dibayar di muka. Saldo sewa dibayar di muka per 1 Januari 2008 itu adalah 700. Kemudian ditambah pembayaran sewa bulan di tahun 2008. Sebesar 2.200. Nih. Pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200. Nih. Kemudian dikurangi beban sewa tahun 2008 yaitu 2.000. Nih beban sewa. Beban sewa itu didapat dari nih laba rugi sebesar 2.000. Beban sewa sebesar 2.000 nih. Beban sewa sebesar 2.000. Jadi tadi kan sewa dibayar di muka per 1 Januari 2008 itu kan 700 ditambah pembayaran sewanya itu sebesar 2.200. Totalnya 2.900. Kemudian dikurang lagi dengan 2.000. Dari beban sewanya dapatlah saldo sewa dibayar di mukanya adalah 900. Kemudian 900 ini kita masukkan ke sini. Kemudian aset lancar ini kan termasuk aset lancar nih, ditotalkan dapatlah total aset lancar itu adalah 154.600. Nih, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak sama Ibu? Sebelum kita lanjut.
Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kita cari adalah aset tidak lancar lagi nih, tanah. Gitu kan. Tanah di sini per 1 Januari 2007 itu nilainya tanah adalah 100.000. Kemudian kita lihat di informasi tambahan itu tidak ada pembelian tanah lagi, makanya tanah itu tetap 100.000. Kecuali pada saat kalian mendapatkan soal, terus di soal itu ada informasi tambahan berupa pembelian tanah, misalnya pembelian tanah itu 50.000, berarti 100.000 tadi ditambah sama 50.000 itu akan menjadi nilai untuk anggaran di neraca untuk tanah di aset lancarnya, aset tidak lancarnya nih 100.000. Nah, tapi di soal ini tidak ada pembelian tanah, makanya tetap dibuat 100.000. Kemudian kita cari kendaraan. Jadi harga perolehan kendaraan itu 1 Januari 2008 adalah 220. Kita lihat dari sini. Nih, kendaraan 220. Kemudian tidak ada nih lagi pembelian di informasi ini ada pembelian kendaraan lagi, kecuali ada pembelian kendaraan, maka itu harus ditotalkan. Tapi karena tidak ada, maka tetap harga perolehan kendaraan per 31 Desember 2008 adalah 220. Itu kita masukkan di sini. Nih. Ini 220. Kemudian kita cari akumulasi penyusutan dari kendaraan itu. Jadi saldo akumulasi penyusutan di per 1 Januari 2008 adalah 16.000 nih. Kemudian adanya beban penyusutan di tahun 2008 untuk kendaraan sebesar 1.200. Kita lihat di anggaran laba rugi. 1.200 nih. Beban depresiasi kendaraan 1.200 itu ditotalkan akumulasinya dengan akumulasi sebelumnya. Nah, beban penyusutan itu ditambah dengan akumulasi penyusutan 1 Januari 2008. Totalnya adalah 17.200. 17.700 itu kita buat di sini. Kemudian kendaraan dan akumulasi ini kita totalkan dapat nilainya adalah 2.800. Kemudian kita cari peralatan kantornya nih. Peralatan kantornya itu didapat dari harga perolehan per 1 Januari 2008 itu adalah 60.000. Kemudian tidak ada lagi nih pembelian peralatan. Di sini tidak ada informasi bahwa adanya pembelian peralatan kantor. Maka dibuat 0. Kecuali kalau misalnya di informasi tambahan ini ada pembelian peralatan kantor, maka itu harus ditotalkan. Maka harga perolehan peralatan 31 Desember 2008 itu adalah tetap 60.000. Kemudian kita cari akumulasi penyusutannya. Jadi saldo akumulasi penyusutan 1 Januari 2008 itu adalah 4.000 nih, 4.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan di anggaran laba rugi. Itu nih beban depresiasi peralatan kantor adalah 800, itu ditotalkan dapatlah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2008 adalah 4.800. Itu kita masukkan di sini, di neraca 31 Desember 2008. Kemudian kita totalkan dapatnya 55.200. Oke. Sekarang kita totalkan nih. Ini 100.000 ditambah 200.000 2.800 ditambah 55.200 dapatnya 358.000. 358.000 ditambah 154.600 totalnya adalah 512.600. Sama enggak? Sama? Sama, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, kita sekarang mencari kewajiban lancarnya nih. Kewajiban lancar. Jadi di situ yang pertama kali kita harus cari adalah hutang dagangnya. Jadi hutang dagang yang pertama kita cari dulu. Hutang dagang. Saldo di awal tahun itu untuk hutang dagang sendiri adalah 24.000.
Kemudian utang dagang ini ditambah dengan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu sebesar 130.000, itu dilihat dari anggaran biaya produksi. 130.000. Nih, pembelian di bulan Oktober 130.000. Kemudian kita totalkan saldo utang dagangnya adalah 154.000. Nah, dikurangi dengan pembayaran hutang dagang di informasi tambahan sebesar 136.000. Pembayaran hutang dagang sebesar 136.000 nih. Pelunasan nampak? Nih, pelunasan dagang 136.000 nih. Nih. Kemudian dapatlah saldo hutang dagangnya adalah 18.000, dan 18.000 ini kita masukkan ke neraca 31 Desember 2008. Nih. Kemudian selanjutnya kita cari adalah hutang bunganya. Jadi saldo hutang bunga di awal tahun itu di sini ada 900. Kemudian 900 ini ditambahkan dengan beban bunga sebesar 6.000 di anggaran laba rugi. Nih, beban bunga sebesar 6.000 di anggaran beban bunga di anggaran laba rugi, nih 6.000. Setelah kita totalkan dapatlah nilainya adalah 6.900. Tetapi di informasi tambahan ini tidak ada pembayaran bunganya, kecuali ada pembayaran bunga, itu bisa menjadi pengurang untuk hutang bunganya. Karena tidak ada di sini, maka saldo hutang bunga per 31 Desember itu adalah 6.900. Dan 6.900 itu adalah hasil dari penambahan saldo hutang di awal tahun ditambah beban bunga di tahun 2008. Nah, sebesar 6.900. 6.900 ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari lagi hutang gajinya. Jadi hutang pajak dulu, hutang pajak. Hutang pajak itu di awal tahun hutang pajaknya adalah 20.000. Kemudian pajak penghasilan di tahun 2008 itu sebesar 7.500, kita lihat dari anggaran laba rugi. Nih, estimasi beban pajak penghasilan sebesar 7.500. Itu ditotalkan, dapatnya 27.500, kemudian dikurangi pembayaran pajak sebesar 7.500, dan itu didapat dari informasi tambahan pengeluaran kas sebesar 7.500. Ini ada pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500. Maka 27.500 tadi dikurang 7.500 dapatnya 20.000, dan 20.000 ini kita masukkan ke nilai neraca selanjutnya. Nih, 20.000. Kemudian kita cari saldo hutang gajinya. Jadi saldo hutang gaji itu untuk di anggaran sebelumnya itu kan tidak ada nih saldo hutang gaji. Tetapi di anggaran produksi ini, di anggaran produksi ini ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000. Nih, biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 nih. Kemudian itu menjadi saldo hutang gaji. Dan saldo hutang gaji ini dikurangi dengan pembayaran gaji tenaga kerja langsung di tahun 2008 pada ada di informasi tambahan sebesar 20.000. Nah, nih, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000. Maka saldo hutang gaji tadi yang sebesar 20.000 tadi dikurangi 20.000 lagi dapatnya 0. Makanya pada saat pencatatan neraca di sini kita buat 0. Kemudian ini kita totalkan dapatnya 44.900. Nih, 44.900. Ini adalah nilai dari kewajibannya. Kemudian kita cari lagi nilai ekuitasnya. Nilai ekuitas ini terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya berapa? Itu kita lihat nih. Ada enggak di anggaran sebelumnya itu?
Oh, ada. Ini 198.000. Kemudian ditambah dengan penerbitan saham di tahun 2008 sebesar 70.000. Nih, penerbitan saham baru sebesar 70.000. Dapat saldo saham biasanya itu sebesar 268.000. Kita buat di sini. 268.000. Nih. Kemudian kita cari lagi saldo labanya. Saldo laba di anggaran sebelumnya, anggaran 1 Januari 2008 itu adalah 192.200. Kemudian ditambah dengan laba bersih di tahun 2008 itu didapat dari anggaran laba ruginya sebesar 17.500. Dapat saldo akun labanya itu adalah 209.700. Kemudian karena ada pembayaran dividen di tahun 2008 sebesar 10.000 nih, maka harus dikurangi dengan dividennya. Maka saldo laba per 31 Desember 2008 itu adalah 199.700. Itu kita masukkan di sini. Nih. Kemudian ditotalkan nih 268.000 ditambah 199.700 itu totalnya adalah 467.700. Kemudian kewajiban itu harus ditambah dengan ekuitas. Dapatnya 512.600. Karena untuk neraca yang harus kalian ketahui adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi nilainya itu harus sama, antara aset itu harus sama nilainya dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi pada saat nanti kalian membuat soal ini, kalau seandainya di akhir nanti itu nilainya tidak balance, tidak sama, berarti ada yang salah pada saat memasukkan angka-angkanya. Berarti ada yang terlewat tuh transaksinya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak, Bu. Tidak, udah paham lah ya. Oke. Kalau begitu, kalau kalian paham, kerjakan soal kasus halaman esai 1 dan esai 2. Halaman 137 dan 138. Itu dikerjakan. Berarti minggu depan itu kita tatap muka untuk membahas semua kasus ini. Mulai dari kasus setelah UTS kita bahas tatap muka. Jadi bagi yang pulang kampung, bagi yang di luar kota, Ibu harapkan pada saat kita kuliah tatap muka nanti, itu di sini semua. Tanggal berapa tatap muka, Bu? Kalau misalnya, kalau kelas manajemen internasional, kalau kelas manajemen internasional berarti hari Kamis lah ya, tanggal 2. Kalau misalnya kelas yang akuntansi reguler 52, tanggal 1. Bisa lah ya, tapi nanti Ibu konfirmasi lagi lah, gimana-gimananya. Dikerjakan dulu tugas-tugasnya, nanti tugasnya dikumpul ke ketuanya masing-masing. Ibu harapkan tugas ini dikumpul. Jadi Ibu hanya mengingatkan, tolong yang belum mengumpulkan tugasnya dikumpulkan ke ketua secepatnya. Karena kalau misalnya nilai kalian pun ini bermasalah, kan ada tambahan dari nilai tugasnya gitu. Jadi kalau seandainya kalian merasa UTS kemarin kurang gitu, atau UAS nanti kurang, kan ada nilai tugasnya, jadi harus dikumpul. Kan tugas ini juga kita bahas bersama-sama juga gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sama Ibu? Tidak, Bu. Tidak, oke.
Kalau begitu nanti Ibu konfirmasi lagi pertemuan kita untuk selanjutnya. Nanti Ibu kabari juga ke kalian semua, ke ketuanya. Ditolong dibuat tugasnya, karena tugas ini penting untuk nilai dari UTS dan UAS kalian nanti. Nah, oke. Kalau begitu, karena tidak ada yang mau bertanya lagi sama Ibu, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini dan cukup di sini. Dan terima kasih semuanya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya.